Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian pergi berkemah dan menyalakan api unggun? Ya, seperti gambar ini. Apa yang kalian rasakan? Tentu yang semulanya hawanya dingin akan terasa hangat kan? Mengapa ya tubuh kita bisa terasa lebih hangat? Yuk kita cari tahu jawabannya lewat materi termokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep termokimia. Sebelumnya sudah disinggung ketika kita sedang camping menyalakan api unggun, maka udara di sekitar kita akan terasa lebih hangat. Nah, hal ini karena kayu yang dibakar dan juga lingkungan di sekitar kita memiliki perbedaan suhu. Nah, suhu yang berbeda ini menyebabkan terjadinya perpindahan energi dari energi yang lebih tinggi menuju energi yang lebih rendah. Nah, energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu inilah yang disebut dengan kalor atau kita sehari-hari menyebutnya dengan panas. Nah, perubahan dari panas atau kalor ini akan kita pelajari dalam reaksi termokimia. Oke, pada video ini kita akan membahas dulu mengenai konsep dasarnya. Yang akan kita bahas adalah sistem dan lingkungan, entalpi dan perubahannya, serta reaksi eksoterm dan juga endoterm. Kita masuk ke dalam pengertiannya dulu nih. Termokimia, dari kata-katanya kita bisa ambil menjadi dua kata. Yang pertama termos dan juga kimia. Termos artinya panas atau kalor, sedangkan kimia ya reaksi kimia. Maka bisa kita simpulkan termokimia ini merupakan salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau panas dengan reaksi kimia. Kemudian dua hal yang penting untuk dasar termokimia adalah sistem dan lingkungan. Apa sih sistem dan apa sih lingkungan? Jadi sistem ini adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang sedang kita amati. Sedangkan lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di luar dari sistem. Kita contohkan seperti ini ya. Ketika kita sedang melakukan reaksi antara NaOH dan juga HCl, maka NaOH dan HCl ini bisa kita sebut dengan sistem karena yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber pengamatannya. Sedangkan udara di luar wadahnya Erlenmeyer dan mungkin tangan kita ini merupakan salah satu bentuk lingkungan gitu. Kemudian sistem ini dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan interaksi sistem ke lingkungan. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terbuka, kedua sistem tertutup, dan ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, dari sistem terbuka dulu, sistem terbuka ini adalah interaksi apabila sistem dengan lingkungan ini dapat terjadi perpindahan materi dan juga perpindahan kalor atau panas. Sedangkan sistem tertutup ini hanya memungkinkan terjadinya perpindahan kalor saja gitu. Tidak ada perpindahan materi. Sedangkan pada sistem terisolasi ini tidak terjadi keduanya atau tidak memungkinkan adanya perpindahan kalor maupun perpindahan materi. Diilustrasikan seperti ini ya. Ketika saya misalnya ingin membuat sebuah kopi di dalam suatu gelas. Nah, saya memasukkan kopi itu ke dalam gelas dan melarutkannya. Ketika saya bisa merasakan bahwa ini kopi masih panas nih gitu. Berarti ada kalor yang masuk keluar sistem dan juga materinya
bisa kita rasakan juga dengan mencium aroma kopi tersebut. Jadi di sini uapnya ini bisa masuk keluar sistem, sedangkan untuk energi sistem tertutup itu misalnya minuman larutan tersebut kita tuangkan ke dalam botol, di mana botol itu kita tutup dengan tutup botol ya, maka kita tetap bisa merasakan gitu botol itu apakah larutannya panas atau tidak, tapi kita tidak bisa lagi untuk mencium dari aroma kopi tersebut atau larutan tersebut. Nah, untuk sistem terisolasi, dimisalkan tadi dari botol kita pindahkan nih ke dalam termos. Nah, di dalam termos ini suhunya akan terjaga begitu. Kalau awalnya dingin, dia akan tetap dingin. Jika awalnya panas, maka dia akan tetap panas. Ini karena sistemnya terisolasi, tidak ada yang bisa masuk gitu, baik materi maupun juga kalornya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi dalam dan juga entalpi, di mana setiap zat dalam sistem kimia ini memiliki energi dalam bentuk energi potensial dan juga energi kinetik, di mana energi potensial yang dimiliki oleh suatu zat disebut juga dengan energi kimia. Nah, keseluruhan energi potensial dan juga energi kinetik dalam suatu sistem kimia kita sebut dengan energi dalam, begitu. Nah, pada sistem yang tertutup seperti halnya alam semesta, jumlah keseluruhan energi itu akan selalu tetap. Jadi jika suatu zat mengalami penurunan energi potensial, maka dapat dipastikan energi kinetik zat itu akan bertambah. Dan kebalikannya pun begitu, jika energi kinetiknya ini berkurang, maka energi potensialnya yang bertambah. Nah, selanjutnya harga dari energi dalam suatu sistem itu dia tidak bisa diukur. Jadi kalau yang bisa kita ukur ini hanyalah perubahan energi dalamnya saja. Perubahan energi dalam yang terjadi dalam reaksi kimia itu berupa kalor atau kerja. Oleh karena itu, perubahan energi dalam sistem dinyatakan sebagai jumlah kalor dan juga kerja. Nah, bisa dilihat ya rumusnya, delta E sama dengan Q plus W. Kemudian kebanyakan reaksi kimia dilakukan dalam sistem yang terbuka pada kondisi tekanan yang tetap. Pada tekanan yang tetap ini, kalau reaksi dinyatakan dalam suatu besaran yang kita sebut dengan entalpi. Jadi entalpi ini apa? Entalpi adalah isi kalor dari suatu sistem. Jadi entalpi dinyatakan sebagai jumlah energinya. Dalam E, dalam hasil kali antara P dengan volume. Nah, sekarang kita ke perubahan dari entalpinya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang entalpi. Nah, sekarang perubahan dari entalpi. Jadi entalpi ini kan merupakan sifat ekstensif, zat yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan kalor dalam reaksi kimia. Nilai dari entalpi itu sendiri tidak bisa diukur ya, tetapi hanya perubahannya saja begitu. Pada saat reaksi berlangsung, perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia ini disebut dengan perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi itu adalah perubahan kalor saat reaksi berlangsung. Nah, pada tekanan yang tetap atau konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor reaksi yang dilepas atau diserap oleh sistem. Kemudian seperti yang sudah tadi dijelaskan, hanya perubahannya saja yang dapat ditentukan karena entalpi ini merupakan fungsi keadaan. Jika ditinjau suatu reaksi kimia, itu kan reaksi kimia selalu memiliki reaktan dan produk ya. Maka besarnya perubahan entalpi disebut juga dengan entalpi reaksi, di mana entalpi reaksi adalah selisih antara entalpi produk dan juga entalpi reaktan.
Oke, setelah membicarakan tentang entalpi, kita masuk ke dalam reaksi ya. Dalam termokimia dibagi menjadi dua, ada reaksi eksoterm dan juga ada reaksi endoterm. Di mana reaksi eksoterm yaitu reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepaskan energi ke lingkungan. Jadi kita bisa lihat dari kata-katanya ya, exotherm, exit, keluar. Jadi melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endotherm itu adalah dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Gambarkan seperti ini. Ya, kita bisa lihat ya di sini ada penggambarannya. Kemudian kita lanjut ke perbandingannya nih, perbandingan dari eksoterm dan endoterm tuh apa sih? Nah, pertama ya dari energi entalpinya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa ekso itu yang keluar, jadi membebaskan kalor, sedangkan endoterm ini yang menerima. Karena panasnya dilepaskan, maka suhu lingkungannya menjadi panas atau naik. Dan T akhir atau produknya ini akan lebih besar ya dibandingkan dengan suhu, maksudnya suhu akhir akan lebih besar daripada suhu awal. Sedangkan reaksi endoterm atau dia reaksi yang menerima, menyerap panas, maka di lingkungan ini suhunya akan turun atau dingin. Nah, suhu akhirnya akan lebih kecil dibandingkan dengan suhu awal. Kita bisa lihat di diagram tingkat energinya, reaksi eksoterm dari reaktan ke produk ini panahnya ke bawah, artinya delta H reaksinya negatif. Sedangkan reaksi endoterm dari reaktan ke produk ini arahnya ke atas, berarti dia positif. Nah, contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm kita bisa lihat ya, ini ada beberapa contoh. Yang eksoterm ini bisa saya contohkan adalah peristiwa saat kita menyalakan api unggun itu ya, itu merupakan reaksi eksoterm karena lingkungannya menjadi panas gitu. Sedangkan yang reaksi endoterm kita bisa melihat saat es mencair. Es mencair berarti panas dari lingkungan itu akan terserap oleh sistem. Sistemnya itu kan es batunya. Jadi es batunya lama-lama akan mencair karena menyerap panas dari lingkungan. Ya, begitu mungkin pembahasan untuk video kali ini. Sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.